Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, perkenalkan nama saya Ayu Nasra dan rekan saya Chandra Cahyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Candi Kalasan di Sleman, Yogyakarta, yang merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Arsitektur, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Zakaria Umar, STMT. Untuk pada penjelasan kami kali ini, kami akan menjelaskan dua faktor. Yang pertama adalah faktor non-fisik, yang kedua adalah faktor fisik. Di mana untuk faktor non-fisiknya saya sendiri yang akan menjelaskannya, dan untuk faktor fisiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin langsung saja untuk faktor-faktor non-fisik. Candi Kalasan ada 8, yang pertama sejarah, yang kedua geografi, yang ketiga geologi, yang keempat iklim, yang kelima religi, yang keenam sosial, yang ketujuh politik dan pemerintah, dan yang kedelapan ada ekonomi. Yang pertama ada sejarah. Sejarah Candi Kalasan merupakan bagian dari candi peninggalan Buddha. Candi Kalasan yang juga memiliki nama lain Candi Kalibening ini terletak di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Candi Kalasan ini dibangun pada tahun 778 Masehi oleh raja kedua dari dinasti Shailendra atau raja dari kerajaan Mataram kuno, yaitu Rakai Panangkaran. Nah, pada saat pembangunan candi ini, Raja Rakai Panangkaran sendiri terinspirasi dari Candi Borobudur, seperti itu. Candi Kalasan ini adalah candi yang dipersembahkan untuk Dewi Tara. Dewi Tara atau biasa disebut dengan Arya Tara, itu adalah Dewi suci, wanita Buddha yang masih dilestarikan sampai sekarang. Dewi Tara itu sendiri merupakan melambangkan kebebasan dari seorang wanita. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua, faktor-faktor fisik yang kedua yaitu faktor geografi. Nah, faktor geografi Candi Kalasan itu di sebelah utara itu ada Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi Candi Kalasan ini berbatasan dengan 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Bantul dan Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magelang. Nah, untuk provinsi sendiri itu Candi Kalasan berbatasan dengan 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga ada geologi. Geologi Candi Kalasan atau struktur tanah dari Candi Kalasan itu sendiri untuk wilayah Kabupaten Sleman tersusun atas berbagai macam batuan yang berasal dari gunung berapi. Nah, untuk wilayah Kecamatan Kalasan sendiri itu berupa tanah yang datar dan berombak. Jadi wilayah Candi Kalasan ini adalah dataran rendah, bukan dataran tinggi. Seperti itu. Selanjutnya ada iklim. Iklim di Kecamatan Kalasan itu seperti layaknya dataran rendah pada umumnya di daerah tropis, yaitu suhu tertingginya berada pada 36 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya berada pada 33 derajat Celcius. Berikutnya ada faktor non-fisik dari faktor religi. Yang pertama itu ada faktor religi.
Jadi Candi Kalasan itu sendiri masyarakat yang tinggal di daerah Candi Kalasan ini dahulu itu menganut agama Buddha, sehingga candi ini merupakan candi peninggalan umat Buddha, di mana raja dari pendiri candi ini juga itu ada menganut agama Buddha, seperti itu. Yang berikutnya ada faktor sosial. Nah, faktor sosial masyarakat yang tinggal di daerah Candi Kalasan itu dulu beragama Buddha, sehingga memiliki sistem lapisan masyarakat tersendiri. Ada 4 sistem lapisan masyarakat yang dianut oleh agama Buddha. Yang pertama ada Brahmana. Brahmana itu artinya pemimpin agama, di mana Brahmana ini berada pada tingkatan paling tinggi atau paling suci. Nah, yang kedua itu adalah Ksatria. Ksatria ini biasa diartikan dengan yang artinya itu raja, prajurit, atau orang-orang yang bekerja di administrasi kenegaraan. Yang ketiga ada Vaishya. Nah, Vaishya ini sendiri diartikan sebagai pedagang dan petani. Ya, dan yang terakhir ada yang namanya Sudra. Sudra ini diartikan sebagai pembantu. Nah, pembantu atau budak. Jadi itu adalah 4 sistem lapisan masyarakat, atau biasa kita kenal dengan yang namanya strata. Selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Nah, untuk kehidupan berpolitik kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Jadi, pada saat kepemimpinan Rakai Panangkaran atau Raja Rakai Panangkaran ini adalah sistem birokrasinya atau sistem politiknya itu sudah sangat tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni ada 3. Yang pertama ada Rakrian, Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja. Yang kedua adalah Rakrayan sebagai pejabat administrasi, dan yang terakhir ada Rakai yang merupakan penguasa daerah. Jadi bisa dibilang sistem kerajaan Mataram sama dengan sistem kepemimpinan pada negara Indonesia sekarang, di mana setiap daerah pasti dipimpin oleh pejabat-pejabat tertentu, seperti mungkin ada presiden, seperti itu, menteri, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat yang berdiam atau yang tinggal di daerah Candi Kalasan itu sendiri, mereka sumber ekonominya berasal dari bertani dan berkebun. Ada bertani dan berkebun, yaitu mereka bersawah, menanam padi ya, dan mempunyai kebun teh. Jadi dari situlah sumber ekonomi masyarakat yang berada di daerah Candi Kalasan. Berikutnya ada faktor-faktor fisik. Mungkin untuk faktor-faktor fisik ini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, Chandra Cahyadi, untuk memaparkannya. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Oke, saya melanjutkan faktor-faktor dari non-fisik ke faktor-faktor fisik. Pada faktor-faktor fisik terdapat 8 faktor. Yang pertama, faktor lokasi dan tapak. Kedua, denah. Ketiga, potongan. Keempat, tampak. Kelima, elemen terbaik. Keenam, toko arsitektur. Ketujuh, contoh bangunan yang mewakili. Kedelapan, aplikasi kekinian. Next. Pada lokasi dan tapak, lokasi dan tapak terlihat pada tapak tersebut. Pada titik ketiga itu terletaknya Candi Kalasan, yang dimana Candi Kalasan ini terletak pada Provinsi Sulaiman, ini dimana kota Yogyakarta. Next.
candi ini memiliki 52 stupa dan berdiri di sisi selatan jalan raya antara Yogyakarta dan Solo, serta sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Next. Ya, terlihat pada gambar Dena. Pada Dena Candi Kalasan terlihat sama persis seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang dimana Candi Kalasan ini memiliki bentuk dena sama persis sekali seperti Candi Prambanan, yang dimana terletaknya pada denanya, yaitu pada titik pusat, yang dimana titik pusatnya itu sama persis seperti Candi Prambanan, yang dimana memiliki bentuk stupa yang sama dengan Candi Prambanan. Next. Oke. Candi Kalasan ini menghadap ke arah timur, memiliki total tinggi 24 meter, berbentuk bujur sangkar, berukuran 45 meter persegi, berdiri di atas batur setinggi 1 meter. Dan kaki candi ini juga memiliki setinggi 3 meter, tubuh candi ini juga tersendiri setinggi 13 meter, dan atap setinggi 7 meter. Next. Pada gambar berikut ini yaitu potongan utara atau sebelah selatan, yang dimana pada gambar potongan ini terlihat potongan yang dimana potongan itu terlihat bentuk kerucut, yang dimana kerucut ini sebagai bentuk atap pada Candi Kalasan, yang dimana bentuk kerucut ini sama halnya atau sama persis seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Next. Pada Candi Kalasan terdapat 3 tingkatan bangunan. Yang pertama, atap, kedua, badan candi, ketiga, bagian dalam atau bangunan bawah. Nah, pada atap ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama atau lapisan paling atas, tingkatan paling atas, yaitu terdapat atap paling atas, yaitu memiliki 8 ruang, dan atap tingkat 2 berbentuk segi 8, sedangkan atap paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi dengan relung arca atau hiasan yang terdapat pada Candi Kalasan. Pada badan candi terdapat lapisan penutup candi yang dinamakan Bacralepa, yaitu semacam plesteran ukuran batu halus terdiri dari relung-relung, arca-arca, dan dagoda. Pada bagian dalam atau bangunan bawah, bagian dalam atau bagian bawah Candi Kalasan terdapat lapik berbentuk bujur sangkar yang menjorok keluar. Di tengah sisinya dilengkapi sebuah singgasana yang berdiri di atas altar atau punggung seekor gajah. Next. Nah, pada gambar ini pada tampak yaitu tampak belakang Candi Kalasan. Pada tampak Candi Kalasan di belakang ini terdapat relief ukuran Purna Kalasa dan memiliki penutup candi yang dinamakan Bacralepa atau relief arca dan dagoda. Next. Next. Oke. Nah, pada tampak depan Candi Kalasan ini memiliki ciri-ciri atau hiasan, sebagaimana Candi Kalasan memiliki ciri-ciri bentuk seperti pintu gerbang yang memiliki plesteran ukiran batu halus, yang dimana bentuk pintu gerbangnya ini mirip sekali dengan bentuk stupa pada atap Candi Kalasan. Next. Next. Oke.
Nah, pada toko arsitektur, yang di mana toko arsitektur ini yaitu pembangunan Candi Kalasan, yaitu yang dibangun oleh Raja Rakai Panangkarana, yang di mana Rakai Panangkarana ini yaitu raja kedua pada sistem kerajaan pada masa Kerajaan Mataram, yaitu pada masa pembangunan Candi Kalasan, yang di mana alasan Candi Kalasan ini dibangun untuk menyembah Dewi Tara, yang di mana Dewi Tara ini yaitu Dewi Suci di agama Buddha. Next. Oke. Pada slide berikut ini, yang di mana contoh bangunan yang mewakili pada Candi Kalasan, yaitu Candi Prambanan. Yang di mana Candi Prambanan ini sama persis seperti Candi Kalasan, karena Candi Prambanan memiliki yang di mana tapaknya itu terletak pada paling atas sebuah bangunannya, yaitu bagian atap. Sama halnya seperti Candi Kalasan, memiliki bentuk arca atau altar yang sama seperti Candi Prambanan. Next. Nah, pada gambar aplikasi kekinian ini memiliki dua gambar. Yang pertama, bangunan gereja Maria Anai Palengkani. Yang kedua, Candi Kalasan. Yang di mana aplikasi kekinian ini menjelaskan bahwa Candi Kalasan dan bangunan gereja Maria Anai ini memiliki ciri-ciri kesamaan khusus. Salah satu contoh terletak pada bangunan atap gereja Maria Anai Palengkani, yaitu memiliki bentuk seperti stupa runcing, yang dimana memiliki tingkat paling atas atau tingkat paling suci, sama seperti Candi Kalasan, memiliki bentuk runcing, kerucut, dan memiliki candi candi atau bentuk stupa yang pada letaknya itu terdapat pada atapnya. Next. Next. Pada gambar berikut ini lanjutan dari kekinian, yaitu Candi Kalasan dan bangunan Sanpo alla Sapienza. Nah, pada gambar ini memiliki kemiripan atau ciri-ciri sedikitlah bisa dibilang kemiripannya, yaitu terletak pada pintu gerbangnya sama persis seperti Candi Kalasan. Dan dari bentuk atapnya sebuah bangunannya itu mirip dengan Candi Kalasan. Ciri-ciri tersebut bisa dibilang hampir mirip sekali karena tataan atau bentuk bangunan ini hampir mirip sekali dengan Candi Kalasan, yang dimana Candi Kalasan ini sebuah candi yang dimana diambil atau yang dibangun pada zaman Raja kedua Mataram kuno. Next. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, mungkin ya itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.